guys, welcome back to Culture. Hari ini aku bersama. Kembali lagi bersama saya, Om Besti alias Datuk. Jadi, what do you think about me going to Ubud Fine? Well, Ya, itu aku gila membeli barang-barang branded. Dengan gue jadi sultan di Bandung daripada gue jadi gembel di Singapura. Dan aku habiskan kemana? Minum. Traveling, darling. Do you find peace though in travel? Belum. Nah, sama aja seperti media sosial kan seperti pisau bermata dua. Gitu. Bali itu. Oh, Bali Aku juga 4 guys. hari. Culture. I want to talk about wellness. Oke. Waktu dulu pas dari Amerika ke Indo, aku tuh so stressed. Oh my God, I don't know what to do. Gitu. I need to go to Bali. In which I go to Ubud. Ubud itu so peaceful. I need that peacefulness. Terus aku belajar tentang breathe technique, terus makanan raw vegan. Okay. But then as I went back, I realized that stress is still there. Okay. Jadi, what do you think about me going to Ubud Fine? Wellness sama peaceful. Lebih ke escaping ya sebenarnya. Bener banget escape. Oke. Ini aku cuma mau kasih tahu aja bahwa aku sama Bening ini kan kembali lagi berbeda generasi kan ya. Jadi sebenarnya kita tuh lebih kepada sharing session antara generasi nggak sih? Sebenarnya PIS itu kan tidak ada perang, konflik dalam diri, kerusuhan. Nah, kembali lagi nih. Kalau kita bahasa berdasarkan kamus itu sendiri gitu kan, PIS itu kan tidak ada kerusuhan, tidak ada perang gitu kan. Cuman masalahnya adalah sekarang ini kan perang udah nggak ada ya. Perang udah nggak ada gitu kan. Ada perang tapi di negara lain gitu kan. Tapi sebenarnya yang ditimbulkan kericuhan itu adalah sebuah kekhawatiran dan kecemasan yang itu sekarang ini kembali lagi banyak yang terjadi pada kita semua nih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilangnya peace, ya memang sudah tidak ada perang gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita elaborate lagi gitu loh ya, bahwa peace itu akhirnya maknanya tuh bergeser lebih kepada mencari ketenangan diri gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat daripada konsepnya si peace itu sebuah perang gitu kan, yang menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan tentunya gitu kan. Terus tiba-tiba negara nggak berperang antar negara, tapi di dalam negara itu menimbulkan ketenangan nggak sih buat masyarakatnya gitu. Oke, masyarakatnya tidak ada perang antar tribe gitu. Tidak ada perang antar suku, tidak ada perang antar institusi, tidak ada perang antar generasi gitu kan. Nah, sekarang kita lagi perang antar generasi. Iya, tapi kayak Gen Z nggak perang antara itu kali ya, digital. Contohnya kayak gitu misalnya. Nah, sekarang kita perang pada digital. Peace itu adalah living in a harmony, tenang, seimbang gitu loh. Karena kan sebenarnya sebagai seorang manusia itu pasti adalah yang namanya perang batin, bapak ibu berperang gitu kan, anak kena sasaran. Kembali lagi adalah berperang dengan diri kita sendiri gitu loh. Nah, yang aku bisa lihat dari kamu adalah pada saat kamu ke Bali, tapi pada saat di Bali gue tuh kayak peace gitu, kayak gue menemukan ketenangan. Tapi setelah gue balik lagi, kayaknya the problem still there dah. Aku pergi untuk escape, but when I go back, okay, my problem is that, but it's like I don't know how to handle it, but I know I need to be in a stressful mode untuk solving the problem, the issue. Tapi kan, jadi kan kalau dilihat dari problemnya kamu, problem itu di-carry-nya by kita, by diri sendiri gitu loh. Di tempat ini kita berkonflik, tapi itu tuh tetap kita bawa walaupun kita pindah gitu kan. Jadi sebenarnya itu sebenarnya aku lebih setuju dengan kamu bahwa itu sebenarnya cuma escaping doang gitu. Tapi sebenarnya kan masalah itu sendiri yang harus diselesaikan kan. Nah, kembali lagi gitu bahwa kita tuh kita tuh sebagai manusia punya akal budi, punya kesadaran yang bisa mengelola emosi kita sebenarnya. Bisa memanage emosi kita yang tahu. Sebenarnya informasi mengenai mental tadi, itu kan semua sudah ada banyak. Maksudnya gimana ya? I think gara-gara ada social media, there is this one size fit all approach. Kayak, aku mesti ke Pilates, aku mesti healthy living untuk achieve that whole wellness thing. Iya, cuannya juga nggak masuk ya kayaknya kalau misalnya semuanya diadain gitu loh. Kan kalau kamu ngomongin tadi, kamu sudah menemukan beberapa macam cara untuk solve
that problem within you kan. Caranya satu kamu lakukan ternyata kurang berhasil. Tapi sebenarnya menurut aku adalah belum tepat untuk kamu. Pada dasarnya adalah banyak cara yang ada di luaran sana yang bisa menyelesaikan ada diri kita sendiri gitu. Kalau aku tuh selalu bilang sama temen-temen aku gini, masak deh makanan lu sendiri. Kadang-kadang susah sih. Iya, maksudnya gini, masak dalam artinya gini. Resepnya tuh udah banyak, resep untuk bikin sesuatu tuh hidup menjadi lebih kaya, lebih makmur, lebih tenang tuh banyak. Cuman pernah nggak kita sih melakukan sendiri resep-resep itu untuk diri kita sendiri gitu. Karena pada saat kita melakukan itu diri kita sendiri, kita tuh tahu, oh ini kurangnya gue di sini, kelebihan gue di sini. Apa yang harus gue, apakah gue harus menemui seorang ekspertis? Kadang-kadang menemui ekspertis juga bagus loh. Karena kan dia lebih ke helikopter view dibanding diri kita gitu kan. Oh cara gue tuh begini. Karena kan kalau misalnya kita tilik lagi, bukan caranya tapi yang penting makanannya matang kan gitu kan. Caranya apapun juga yang penting kamunya sehat kan. Kalau kamu ngomongin wellness itu kan sebenarnya kan kesehatan secara holistik tuh. Dalam artian kamu juga harus sehat secara jasmani. Iya toh? Kamu harus secara mentally kamu juga harus sehat. Secara emosional kamu juga harus selalu sehat. Terus secara sosial kamu juga harus sehat. Secara spiritual juga kamu harus sehat gitu kan. Dan lingkungan pun juga kan, lingkungannya juga kan kamu juga harus sehat. Masalah kesehatan kamu gitu ya. Jasmani gitu ya. Wellness tadi kan salah satunya adalah jasmani. Kamu kan paham tuh, gue mau ke Pilates nih. Gue untuk menghancurkan lemak-lemak yang ada dalam tubuh gue. Karena gue tahu. Mahal banget, gak tahu kenapa. Dan ya gitu. Memang, tapi kan banyak option kan sebenarnya. Jalan kaki juga bisa gitu kan. Pilates bisa, jalan kaki bisa, yoga bisa. Yang berhubungan dengan jasmani kamu gitu kan. Nanti setelah itu berhubungan dengan mental kamu gitu. Jadi sekarang apa yang kamu khawatirkan? Misalnya contohnya yang lebih gampang gitu lah. Gue tuh khawatir tentang hidup gue, ekonomi gue gimana gitu. Kan kalau dari hitung-hitungan si financial planner gitu, kita harus punya dana darurat katanya 6 sampai 8 atau 10 kali gitu ya dari pengeluaran kita per bulan gitu. Nah, gue nggak punya ini nih, ini bikin gue cemas nih, bikin gue nggak tenang, bikin gue khawatir. Yuk kita pelan-pelan sekarang ini hidup untuk menabung dana darurat dulu gitu. Itu kan bikin kekhawatiran kamu tapi kadang-kadang berkurang. Iya, I feel like takut ngelihat financialnya sendiri. Ya, maksud aku aja gak berani melihat. Tapi maksud aku kan ternyata masalah ekonomi itu menjadi kecemasan buat kamu gitu. Kecemasan buat kamu gitu kan. Apa sih yang bikin gue cemas kan gitu kan. Sebenarnya travel itu kalau travel itu sebenarnya kamu lihat dulu misalnya gini ya. Travel ini nanti tuh sesuai dengan budget kamu apa enggak gitu. Kalau aku tuh konsepnya gini, mendingan gue jadi sultan di Bandung daripada gue jadi gembel di Singapura. Karena Aing nggak mau pulang dari liburan tuh lihat kartu kredit, ya kan? Apalagi sekarang udah tua begini tuh, aduh malas itu ngelihat gitu. Handphone untuk nyari bis kemana, pesan hotel, repot kayak gitu-gitu. Ya kembali lagi gitu, kalau misalnya itu lakukanlah, tapi jangan sampai pada saat kamu kembali lagi itu menjadi sesuatu yang bikin kamu stres lagi gitu. Well, talking about kayak traveling, I think kalau traveling kan of course you need money to go. Tapi kalau misalnya escapism in form of phone addiction, you basically being alone in your room, terus scroll, and you see this idea of wellness. Itu tuh ngegrogotin otak kan. Brain rot. Tapi sekarang ini kan lagi ada detox, memang ada sebagian orang-orang melakukan detox media sosial kan. Jadi dia itu salah satunya, karena dia paham bahwa ini akan. Coba kamu google, orang-orang Amerika udah pada mau beralih ke telepon yang cuman bisa SMS dan segala rupa loh. Makanya Nokia penjualan naik lagi. Itu kalau misalnya orang yang money laundering nggak sih kalau pakai? Enggak. Kalau di Jakarta mungkin, tapi untuk anak Gen Z. Di Jakarta kayak gitu lah. Aku baru tahu. Enggak. Oh. Nggak, maksudnya dalam artian itu yang dilakukan oleh anak-anak Amerika itu adalah dia untuk menghindari media sosial. Salah satunya adalah dia menggunakan telepon yang cuman kayak zaman dulu Nokia gitu. But will you be willing to change your phone? Maksudnya kalau aku sih pribadi adalah gini ya. Media sosial, smartphone, everything itu kan seperti pisau sebenarnya kan. Bagaimana cara kamu menggunakannya ya? Dia akan bikin kamu menjadi sesuatu yang buruk pada saat pisau itu kamu gunakan untuk menusuk orang. Tapi pada saat itu dipergunakan untuk memasak, itu kan sangat berguna sekali toh, gitu. Nah sama aja seperti media sosial kan seperti pisau bermata dua gitu. Kalau kamu pergunakannya untuk mengisi informasi yang penting buat kamu, itu berguna banget gitu loh. Kayak aku
menggunakan media sosial YouTube gitu. Yang which is aku bisa pilih mana yang tontonan yang mau aku pilih, yang mana yang informasi yang mau aku dapat, mana yang secara mental memperkaya aku, secara intelijen juga memperkaya memori aku kan gitu. Itu yang aku pilih sendiri gitu. Kayak YouTube Shorts gitu ya? YouTube Shorts itu kalau aku udah pusing tuh dengerin podcast tentang filsafat, neuroscience dan segala rupa, aku udah short itulah untuk update itu. Tapi kan aku paham gitu bahwa gue di rumah nih udah enggak gitu, di kantor ya sesekali gitu kan. Tahu timingnya gitu kan. Nah masalahnya adalah kembali lagi gitu bahwa aku kemarin tuh nonton podcastnya Beginu kalau nggak salah di Kompas TV. Aduh, aku lupa namanya Lala siapa, dibilang adalah bahwa baca buku salah satu untuk detox phone addiction ya. Baca buku karena buku itu yang bikin kamu tuh tidak terdistraksi dengan yang lain gitu loh, karena kamu akan di situ. Talking about pisau ya, karena kan pisau juga bisa tajam buat diri sendiri kan. Yes. Karena balik lagi kalau misalnya escapism, well you escape untuk misalnya ke waktu dulu aku pernah ngomong beli barang gitu kan. Tapi we're going back again, because you're living in a consumerism. Yes. Dan untuk escape ya you basically cannot, karena once you find the thing that ini bakal improve gue bla bla bla, pasti bakal ada yang lebih bagus lagi. And it's this cycle of like loophole itu, it's so hard to escape. Ya kan? Pengalaman aku pribadi mengenai escaping dalam perbelanjaan yang ini relate to wellness-nya, masalah ekonomi dong. Dan masalah mental juga kan. Bener. Ya kan? Ini ya kan? Shopping itu relate to masalah ekonomi yang salah satu faktornya wellness itu kan harus sehat secara ekonomi juga toh. Ya kan, dan secara mental juga. Dulu aku lakukan itu loh. Dalam artian dulu tuh aku gila membeli barang-barang branded yang harganya tuh prot deh segala rupa lah. Kamu tahu ya. Kredit Bapak jebol dong. Nah itu dia dalam artian. Jadi intinya tuh bawa gitu. Tapi akhirnya karena aku tuh pada saat itu yang kejadiannya adalah pada saat aku ingin sesuatu, yang aku lakukan adalah seketika itu mewujudkannya. Dengan segala macam cara. Either itu credit card, either itu pay later mungkin sekarang, cicilan berapa kali dan segala macam. Itu aku lakukan untuk memenuhi keinginan aku terhadap barang itu. Yang sebenarnya pada saat itu aku tidak butuh-butuh banget. Emang? Tidak butuh-butuh banget. But I banget. feel like I'm gonna miss it. I'm gonna miss the sale. Akhirnya di 2017 my last Louis Vuitton aku beli di Berlin. Gak beli lagi? After itu enggak. Why? Kenapa? Ternyata aku menemukan cara untuk memuaskan diri. Dalam artian gini. Pada saat dulu ada satu tas yang aku incer. Itu masih yang ada tuh. Tuh? Ada Eclipse tote bag tuh. Aku masih simpen itu sebagai sejarah kelam aku lah. Masih ada dong nih Rewa? Masih ada. Ditaruh di mana? Di bingkai ada enggak gitu. Jadi gitu. Jadi pada saat aku kesulitan ekonomi gitu ya. Terus aku ngomong gini, anjrit itu gue kagak bisa jual. Karena kalau tas perempuan mungkin bisa dijual, tapi kalau laki itu nggak bisa dia. Gue bilang, oh my god, ini tuh duit ratusan juta loh ya. Ratusan juta. Ini nggak itu loh, nggak ada guna loh. Untuk pada saat aku nggak punya duit gitu kan. Yang ada, kamu tahu yang terjadi, aku bagi-bagi ini tuh tas. Like for free? Yes. Kok kita belum ini sih mau kenalan? Itu my close friend ya. Lo mau ini nggak? Tapi aku tuh sedih sekali. Aku sangat sedih sekali pada saat gini. Aku punya ponakan kan, yang udah kerja pas itu. Kamu mau tes Louis Vuitton aku nggak? Ini yang nampar diri aku. Nggak om, aku belum cocok pakai itu. Oh my god, this is for free. No, nggak akan aku pakai. Di situ aku tertampar bahwa nggak semua orang membuat barang itu tuh sesuatu yang menjadi someone else ya, itu tulis gitu. Anjir nih, gitu kan. Udah. Nah, terakhir Louis Vuitton yang aku beli itu, aku tuh caranya itu adalah aku nabung tau nggak untuk mendapatkan. Jadi aku kayak delaying gratitude dong. Delaying happiness. Jadi sebenarnya bisa tapi enggak. Gue belum dolarnya belum euronya pada situ belum kekumpul. Ada alasannya.
enggak, ini euronya kekumpul. Iya tapi kan gue harus pergi sendiri. Gue harus ke toko itu. Gue harus ditanya udah register belum namanya? Itu kan sesuatu dulu register. Tuh kayak pada saat duduk dulu di sini, register deh lu ya, namanya siapa, Datuk Awaludin gitu misalnya. Oh udah udah gitu udah ada nih Pak. Oh udah beli banyak banget Pak. Kan gitu kan. Udah pada di mana kan sesuatu gitu banget kan gitu ya. Tapi setelah after itu aku nyadari bahwa enough is enough. Done is done. Tapi aku tidak menyalahkan orang-orang yang masih begitu ya. Karena kan setiap orang beda-beda gitu. Dan mungkin mereka mampu. Pada saat itu aku sadar bahwa aku tuh gak mampu sebenarnya. Untuk aku paksain aja gitu. Done is done. Ternyata setelah itu kelarlah pertas-tasan. Akhirnya aku punya uang dan aku habiskan kemana? Minum. Traveling, darling. Jadi your form of escapism jadi ternyata aku mengganti. Aku hanya mengganti kesenangan itu yang addiction terhadap si shopping itu ke addiction terhadap traveling. 2019 darling. Setiap bulan aku pergi. Nggak jebol itu uangnya? Jebol. Itu nggak keterasa. Aku tuh kayak nggak kayak gini. Punya di sini, kayak pergi ke sini deh. Pergi ke sini. Itu hampir setiap bulan tuh. Aku inget banget nggak pergi itu cuma bulan puasa. Sampai aku akhirnya di November aku pulang dari negara kayak Timur Tengah sana lah ya gitu ya. Mesir, Israel, Palestina, Jordan gitu. Terus tiba-tiba teman aku bilang, ke Amsterdam yuk. Enggak, gue udah enak naik pesawat. Enak, bener-bener literally enak naik pesawat. Pada saat itu, aku bilang, aduh kayaknya ini udah done ya. Do you find peace though in traveling? Belum. Peace enggak. Kesombongan iya. Satisfaction, bukan peace, tapi lebih ke satisfaction gitu. Karena kan intinya adalah pada saat itu, karena mungkin aku juga bukan salah bergaulnya, akunya menikmati karena aku dari orang kurang dulunya, jadi pengen menikmati hidup tau nggak? Jalan-jalan terus aja gitu. Jadi ada duit jalan gitu. Sampai akhirnya kelar perkara, itu udah rasanya udah hilang tuh. Tapi aku bilang ini tuh adiksi yang cuma diganti dari shopping ke traveling, sama juga harganya. Kalau dipikir-pikir sama aja. So jadinya in a way like when is wellness become toxicity, like to what extent sih? Akhirnya kan karena mungkin ya pada saat itu pengetahuan aku tentang diri sendiri nggak ada. Pengetahuan aku tentang mental juga nggak paham. Do you find yourself traveling? Akhirnya, aku menemukan diri aku tuh akhirnya, ya aku dulu tuh aku tuh gini, tau gak sih kadang-kadang aku tuh hanya sekedar jalan loh. Jangan bilang ke Bali tuh langsung. Justru Bali itu. Oh Bali juga guys. Aku 4 hari, tapi aku tidur di asram loh. Gitu, mungkin karena zaman saya bilangnya FOMO ya. Iya. Tapi ternyata FOMO lah. Iya FOMO ya, tapi akhirnya dulu kan gitu, meditation, ya kan ikut retret ini, kayaknya ikut aja gitu sekalian yang traveling lah intinya gitu kan. Akhirnya nggak nemu juga gitu, bilang enggak nih gue udah capek di sini, gue udah capek di sini, gue capek di sini. Akhirnya akhirnya kenyataan, reality yang menampar aku sebenarnya pada saat dulu COVID itu yang bikin aku tuh hidup dalam ketidakpastian kan, dalam ketidakpastian ekonomi, tidak kepastian kesehatan, ketidakpastian pekerjaan, ketidakpastian kehidupan sosial, ketidakpastian mental, itu kan bertubi-tubi pada saat kamu bayang nggak sih 2019 aku yang jalan, and then pada saat Februari visa Amerika aku udah mau habis tuh. Nah aku bilang gue mau pergi deh Maret. Mau pergi Maret udah itu kan udah pada lockdown kan di mana-mana kan. Nah kejadian begitu udah akhirnya semua tuh nggak berjalan lancar. Jadi wellness-nya aku kena gitu. Secara fisik aku kena, secara mental aku kena, secara spiritual aku kena, gitu kan. Secara sosial aku juga kena. Yang tadinya bergaul terus-terusan, akhirnya nggak bergaul terus-terusan kan gitu. Semua kena, semua aspek yang sebagai faktor utama yang wellness kamu bilang itu kena di aku semua. Aku bilang ini aku bener-bener jatuh ke titik yang terendah. Depression, overthinking. Coba aja duit lu gak jalan-jalan.
Kan menyesali masa lalu toh. Iya. Terus langsung overthinkingnya, besok gimana lo makan, besok lo gimana bayar apartemen, besok gimana lo harus gimana-gimana kan gitu ya. Itu kan semua. Jadi depresi iya, overthinking iya, di sini kagak nikmat, di sini teman-teman di mana-mana semua kena COVID. Ya kan pada saat itu ada yang meninggal juga. Keluarga kena COVID. Bayangin keadaan mencekam itu, konflik itu, kekhawatiran dan ketidakpastian itu mencekam pada saat itu. Aku bilang bahwa ini nggak bisa nih gue. Gue yang harus menyembuhkan diri gue sendiri. 2020. Nangis iya. Segala macam iya. Sampai akhirnya gue bilang, I have to go to Bali. Why Bali? Iya karena aku nggak ngerti. Jadi pada saat itu aku tuh memang ada satu, aku tuh kan gini ya, janji buat aku adalah sebagai hutang ya. Janji ke diri sendiri apa janji ke orang janji lain? ke orang lain tuh buat aku sebagai utang. Jadi aku tuh pernah berjanji sama teman aku. Berarti aku bisa janji ke bapak gitu ya. Nanti mau utang ke saya gitu ya. Kalau saya punya janji pasti saya akan tepatin gitu. Gue nanti pergi ke asram loh, gue bilang gitu. Bertahun-tahun lu kapan ke asram gue? Gue kapan ke asram gue? Kagak kejadian. Sampai kejadiannya pas COVID. 4 hari aku di sana. Sama-sama orang-orang bule? Enggak, aku sendirian. Oh, orang sendiri. Orang COVID. Oh iya, berarti 2020. Bener-bener distance abis. Karena pada saat itu di asram aku harus kasih PCR, tes dan segala rupa. Jadi aku nggak pakai masker gitu pada saat itu. Tapi disitulah wellness itu terjadi gitu loh. Memang harus ada luka gitu loh. Harus ada luka. Mungkin kalau orang punya kesadaran tinggi mungkin nggak perlu luka dulu kali. Luka batin, luka segala rupa untuk dia menuju ke faktor-faktor wellness itu yang dipenuhin gitu. Tapi kalau di akunya, pengalaman aku adalah aku harus mengalami itu semua dulu. Mengalami ketidakpastian, mengalami depresi, mengalami segala rupa. Yang sampai akhirnya aku menemukan cara aku sendiri untuk berdamai dengan diri aku, untuk keluar dari situasi itu gitu loh. Jadi kalau melihat prosesnya aku sekarang kayak begini ya karena aku udah mengalami itu semua gitu. Talking about luka ya. Karena kita ngomongin tentang mental health ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ke cowok punya mental health, I think for them it's so hard to speak about their emotion atau feelings. Aku sempat ngomong sama temen aku yang di Amerika, terus dia tuh punya temen cowok. Every time dia ngomong ke nih cowok, dia kayak selalu ngomong, hey like what did you do this weekend? Terus dia ngomong, oh I went to bar. It's always